Sekarang bersama Sabita Khairunisa. Ya, Sabita Khairunisa. SAG. Alhamdulillah SAG. Alhamdulillah. Panggilannya Bita ya teman-teman. Bita bukan Nobita. Bita aja, bukan Bita Nobita. aja. Jadi kali ini kita mau bahas apa sih? Ya pengalaman ini kali ya, meneliti kali ya. Pengalaman meneliti di tempat yang mungkin buat orang awam masih ekstrim gitu. Iya. Kayaknya aku juga pernah baca dirimu pernah meneliti di salah satu pesantren ya kayaknya ya. Ya, pondok pesantren namanya. Pondok pesantren, namun di situ pondok pesantren waria. Ya, pondok pesantren yang isinya emang waria semuanya. Nah, tentang pondok pesantren tersebut itu seperti apa sih? Pondok pesantren ini tuh sebenarnya ya, itu awalnya itu tidak langsung berbentuk pondok pesantren gitu. Nggak yang langsung dibikin jadi pondok, bukan. Nah, tapi berawal dari komunitas waria yang merasa kalau mereka tuh haus akan spiritual gitu. Karena mungkin kehidupannya berat kali ya. Jadi kehidupan ekonominya, sosialnya itu kan udah berat banget di masyarakat. Kadang banyak ditolak, kadang banyak mengalami kekerasan juga, banyak banget yang mereka alami. Jadi mereka merasa rindu akan spiritualitas sehingga ada komunitas, kayak bikin komunitas gitu. Untuk awalnya itu sebenarnya pengajian di hari Senin dan Kamis aja. Jadi mereka hanya mendatangkan kiai atau ustadz untuk ngisi. Tapi karena banyak ternyata waria yang membutuhkan itu juga, jadi semakin besar gitu. Dan dilegalkan menjadi pondok pesantren itu. Nah, ketika pondok pesantren tersebut dilegalkan, ini kan tanda tanya besar juga ya mungkin bagi masyarakat umum ataupun yang memang keagamaan yang lumayan mendalami lah. Cukup ini ya, agak sensitif mungkin ya. Apalagi nanti ada mungkin aliran-aliran yang sedikit keras kayak gitu. Ya, yang mungkin menolak ya. Nah, itu ada nggak kira-kira aliran yang menolak sehingga membubarkan ataupun menyesatkan kayak gitu, ada nggak? Mengklaim sesat gitu ya? Ya. Kalau di dalam sejarahnya pondok sendiri itu diceritain, ada juga arsip-arsipnya, itu dikatakan bahwa emang pernah, aku lupa tahun berapa, tapi gini Pak, jadi pada saat itu memang belum jadi pondok, tapi sudah cukup hype kalau ada kumpulan komunitas waria yang mengadakan pengajian itu. Dan ada yang nggak setuju, mungkin orang yang ya pokoknya kontra lah ya. Itu akhirnya mengumpulkan massa untuk menuju ke tempat itu. Jadi ada satu tempatnya dulu di Kota Gede, sekarang udah pindah. Nah di situ istilahnya apa ya, dilabrak ya. Kayak bener-bener rame dan orang-orang itu anarkis lah, ingin membubarkan komunitas itu karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu ketika udah dilegalkan atau masih berbentuk komunitas? Belum menjadi pondok pesantren, tapi sudah cukup besar lah ya. Mereka mungkin sedang mengajukan perizinan, tapi aktanya belum ada. Tapi setelah itu berhasil diperjuangkan sama pihak-pihak pondok pesantrennya, akhirnya mereka punya akta legalitas sekarang. Jadi sudah diizinkan gitu. Tapi waktu itu emang sempat, setelah digerebek itu emang sempat gak ada kegiatan dan kayak mereka bersedih aja gitu, kayak kenapa sih cuman mau ibadah aja tuh nggak boleh, padahal secara manusiawi orang itu kan butuh memenuhan kebutuhan spiritual gitu ya. Masa orang yang boleh beribadah itu orang-orang tertentu yang dianggap suci, itu kan enggak kan ya. Semua orang boleh punya dimensi ketuhanan gitu dengan caranya masing-masing. Jadi sedihnya tuh di situ mereka tuh waktu itu. Kenapa nggak boleh sih sekedar ibadah aja? Itu sih. Itu kan tadi pernah diliburkan ya, tidak ada kegiatan. Nah sebenarnya kegiatan yang ada di pondok pesantren itu apa aja? Umumnya pondok pesantren ya ada ngaji, terus ya pengajian, ada juga
sebenarnya selain kegiatan keagamaan ada juga kegiatan pemberdayaan yang lain. Kayak misalnya waria itu kan pekerjaannya kalau kita sering lihat di jalanan ya, mohon maaf, kayak mungkin ngamen atau apa, nah mereka itu dilatih di situ, di tempat itu agar punya pekerjaan yang lebih baik. Misalnya mereka diajarkan kelas make up atau kelas menanam tanaman atau apapun yang bisa bikin mereka tuh punya kesempatan bekerja lebih baik selain keagamaan itu. Tapi kalau untuk kegiatan keagamaannya itu kalau ngaji setiap sore, hari Minggu, terus ada juga pengajian, kadang juga diisi sama ini ya, nggak main-main, yang ngisi kayak kiai-kiai dan juga dosen UIN mungkin sering juga. Jadi emang ya beneran dibina gitu loh, ada kurikulumnya, maksudnya ada misalnya bulan ini tuh ngaji apa kayak gitu-gitu ya, gitu sih. Ada juga santri ya bilangnya, berarti kalau pondok pesantren. Ada juga yang nginep di sana, ada yang pulang pergi karena tuntutan pekerjaan juga. Nah itu pondoknya ya. Tadi kan ada yang nginep itu. Ya. Otomatis itu udah punya gedung mereka. Mereka itu sebenarnya di tempat saya meneliti dulu di Kota Gede kan ya. Ya. Di rumah pemimpinnya, ketuanya, Ibu Sinta Ratri, tapi sekarang sudah almarhum, digantikan oleh Ibu Yuni Sara kalau nggak salah, ya benar. Terus pindah tempat, tapi lokasi yang baru saya belum pernah ke sana, tapi dulu di Kota Gede itu di rumahnya almarhum Ibu Sinta. Nah itu benar-benar didedikasikan untuk pondok itu, yang cukup besar lah ya, rumahnya ada aulanya itu jadi kayak untuk sholat berjamaah juga, untuk ngaji. Terus ada juga nanti di belakang itu taman kecil, pendopo, terus ada kamar-kamar. Jadi ada beberapa yang tinggal di sana, sekalian bantu kegiatan juga. Gitu sih. Main ke sana lah. Bisa ya, kita coba ke sana. Ya, diajak lah saya. Ya. Sekarang juga kayaknya lebih aktif lagi, lebih masif. Jadi ada program ini, Ghost to Campus, agar komunitas waria ini bisa menyuarakan komunitas marginalnya ke kampus-kampus. Dia Ghost to Campus dalam rangka apa? Jadi ke kampus itu dia ngapain gitu yang dilakukan? Ya, jadi kadang itu bikin seminar yang nanti isinya adalah yaitu kelompok marginal waria itu sebenarnya juga perlu dihargai haknya untuk beragama, atau hal-hal yang lain tentang waria yang mungkin orang-orang itu masih tabu dan kontra gitu, kayak kenceng banget menolak, kayak kekerasan seksualnya juga ada, kayak gitu-gitu. Jadi Ghost to Campus tuh biasanya keliling-keliling gitu, seminar gitu sih. Lantas sekarang katanya kan pindah itu kan? Pindah. Itu lokasinya udah tahu belum? Nah sebenarnya saya tuh udah sering banget lihat kegiatannya di IG, cuman tidak ada dicantumkan maps lokasi barunya, dan saya DM juga belum dibalas. Mungkin emang lagi proses pindah kan, agak rumit kali ya. Nanti mungkin kalau udah dibalas ingin kesana sih. Mungkin terakhir ini ya, terkait pondok pesantren waria. Mungkin dari hasil penelitian tersebut mungkin bisa ngasih saran ataupun pesan-pesan ke kami kayak gitu kan, yang mungkin masih minim hal seperti itu. Iya, boleh ini ya. Aduh, takut ini ya. Tapi ini kan disclaimer subjektif sekali ya, berarti dari pendapatku gitu ya, Pak ya. Jadi mungkin kalau kita tidak setuju buat identitas gendernya mereka, setidaknya kita masih bisa melihat mereka itu as human. Ya udah, sebagai manusia aja yang sama kayak kita, punya personal needs, kayak ibadah, kayak urusan ketuhanan itu kan tidak terbatas ya, tidak harus kayak laki-laki dan perempuan gitu yang jelas-jelas, maksudnya mereka mengidentifikasikan gender mereka sebagai itu. Tapi kan sebagai manusia apapun itu, atau bahkan di luar negeri yang mengklaim dia non-biner, itu kan juga manusia yang sebenarnya butuh dimensi ketuhanan gitu. Jadi menurutku kalau kita masih kontra dengan identitas itu, kita cukup hargainya pakai identitas dia sebagai manusia gitu aja sih. Jadi ya menghargai hak mereka juga untuk beragama dan beribadah. Gitu sih mungkin ya, subjektif sekali. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ini masih belajar juga saya. Ya Pak ya. Mungkin sedikit menambahkan ya terkait
pondok pesantren waria mungkin yang mungkin saya pahami juga terkait waria itu kan juga manusia, seperti itu kan tadi dikatakan. Namun di dalam hukum Islam sendiri mungkin ya terkait keagamaan orang tersebut itu juga diatur sebenarnya. Ya ada Pak, berarti ada aturannya. Maksudnya dia kuatnya di mana, wanita pria atau pria wanita. Nanti ibadahnya mengikuti hal itu. Ya. Jadi sebenarnya itu udah sesuai kok dengan tuntunan. Dari dulu memang ada seperti itu. Ya, karena ada yang secara biologis juga kan ya Pak ya. Maksudnya saya tuh pernah ada kasus pemain voli nasional Indonesia, kalau pada tahu namanya Aprilia Mangganang. Dia itu dari dulu ikut timnas putri. Tapi sekarang dia jadi TNI dan dia laki-laki, punya anak juga. Jadi emang dari kondisi biologisnya dari lahir tuh dokter juga bilang kamu ada 2 kemungkinan dan kamu harus memilih gitu. Dan selama dia sampai sebelum jadi laki-laki itu dia udah jadi perempuan gitu. Jadi itu kalau untuk beribadah gitu nanti kecenderungannya di mana gitu ya. Iya. Oke. Ini cukup ya, untuk tentang hal ini. Terima kasih Mbak Vita. Kalau ada pertanyaan atau boleh di komen gak sih? Iya. Jadi kita lanjutkan dengan tema lain. Oke. Thank you Pak.